sekecil apapun keimanan kita, baru atau sudah lama kita beriman, dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa itu apa artinya? Secara sederhana, bertakwa itu artinya jagalah. Jagalah diri kalian. Kalau bertakwa kepada Allah, jagalah darian kepada Allah dengan takut. Makanya takwa itu sering diartikan takut. Takut dari melakukan keburukan. Takut dari murka Allah karena kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu bertakwa. Agar kita menjadi orang-orang yang terjaga. Jadi takwa itu secara bahasa artinya menjaga atau memelihara. Waqayaki liqof. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah kalian. Dengan cara apa? Dalam ayat ini disebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqof. Hendaknya setiap orang itu memperhatikan, mengevaluasi. Nazoro itu artinya menggunakan nalar. Wal tanzur, gunakanlah nalar kalian untuk melihat, mencermati masa lalu mungkin kita, mungkin keluarga kita, mungkin bangsa kita yang sudah berlalu, dilihat. Untuk apa? Ligon. Nah, jadi mengevaluasi masa yang lalu, kemudian kita membuat planning, perencanaan ke depan. Melihat sejarah, itu pentingnya kita sejarah. Kalau kata Bung Karno, jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Jadi, tapi bukan berarti meratapi, bernostalgia dengan masa lalu. Melihat masa lalu itu untuk ke depan. Lihat. Nah, jadi di tahun 2024 kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, mari kita melakukan evaluasi. Bila perlu nanti buat daftar ini. Apa kekurangan, kesalahan kita, apa kelebihan, kekuatan kita, dan seterusnya, itu perlu. Itu Ibu ya. Halo? Siap Bapak Ibu? Mungkin punya program, punya rencana di waktu-waktu yang akan. Tapi dari sekian rencana atau program yang kita evaluasi dan perlu kita tingkatkan ke depan, siapapun, apapun pekerjaan kita, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau pemuda, mau pemudi, yang harus diutamakan bagi kita dalam beraktivitas, dalam beramal apa? Kalau saya tanya, apa dari sekian banyak kegiatan atau amalan yang harus betul-betul kita prioritaskan, kita tekankan, kita terus perbaiki? Apa Ibu? Apa Bu? Sholat. Yang pertama sholat. Betul. Ini sholatnya Bapak Ibu sekalian sudah sempurna? Sudah bagus? Kalau belum berarti tanpa kecuali kita harus terus meningkatkan sholat. Sepakat? Sepakat. Yang kedua apa Bu? Dua saja. Yang kedua apa Bu? Istighfar tadi sudah. Kalau kita lihat di Quran saja, ini kalau saya bertanya, berminat enggak kalau kita ini menjadi orang yang bertakwa? Berminat Bapak Ibu? Wah, pasti berminat. Karena orang yang bertakwa itu Allah janjikan sebagai orang yang paling apa? Paling mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling mulia di sisi Allah dalam pandangan Allah itu bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi jabatan sosial, bukan yang paling banyak hartanya, dan seterusnya. Tapi yang paling bertakwa. Mungkin hartanya pas-pasan, mungkin menurut pandangan manusia secara fisik itu pas-pasan, tapi dalam pandangan Allah dia bisa menjadi orang yang paling. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang
disebut bertakwa. Cirinya, Bapak sekalian, diantaranya itu di surat Al-Baqarah yang awal itu. Tapi sarang-sarang kita baca ayat 1 sampai 3. Sama-sama saja, Bu. Insya Allah sudah hafal. Dari tahun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Udah hafal ya, Bu? Udah hafal? Hafal, insyaallah. Nah, ini coba saya hanya ingin menguatkan saja. Alif Lam Mim, Alif Lam. Ya, Allah yang tahu maksud yang sesungguhnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan sedikit. Oleh karenanya kita harus mengimaninya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dalam sholat sering memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah saya, ya Allah berilah petunjuk saya, itu dilengkapi doa-doa itu dengan cara apa? Itu Quran itu sebagai sumber hidayah. Jadi kalau kita ini selalu berdoa memohon hidayah, maka harus disertai dengan usaha. Usahanya apa? Mempelajari Al-Quran. Pastikan setiap hari di rumah ada kajian. Itu hidayah. Jadi hidayah Allah akan menyertai, akan diberikan kepada kita antara lain dengan cara mengkaji Al-Quran. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang tadi mendapatkan hidayah itu? Di antaranya adalah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa yakin kepada yang gaib. Gaib itu apa, Ibu? Gaib itu apa, Bapak? Yang gaib itu yang tidak terjangkau oleh indera kita, oleh nalar kita. Penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, bahkan penalaran. Itu tidak terjangkau oleh kita. Kita harus yakin. Kalau akhirat nanti diceritakan, orang-orang yang berdosa akan dihukum di neraka. Orang-orang yang baik, yang bertakwa akan ditempatkan di surga. Yakin betul? Yakin. Terus dijelaskan. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu menyaksikan, merekam amal-amal kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, kita yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit. Kalau kita ini ingin menjadi orang yang baik, pastikan yakin pada yang baik. Jangan berharap ingin menjadi orang baik, apalagi nanti masuk ke surga. Kalau kita nggak percaya sama yang, nggak yakin sama Allah, nggak yakin ada akhirat, nggak percaya sama malaikat, nggak yakin percaya sama Nabi, mana Muhammad nggak pernah ketemu, seperti apa, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita ini ingin menjadi orang yang baik, harus jadi orang beriman. Dulu beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan di sini,
Kalau kita melihat pohon, itu bagus dari pohonnya yang terlihat, batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya. Itu buah dari keimanan. Iman itu biasanya tidak terlihat, seperti hanya akar. Akar itu tidak terlihat. Kecuali mungkin tanaman hidroponik, Pak ya. Tapi yakinlah bahwa pohon yang batangnya bagus, rantingnya, daunnya, bahkan buahnya, itu tidak mungkin bisa bagus kalau akarnya nggak bagus, nggak sehat. Gitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang yang bertakwa, harus alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua. Nah, ini yang jadi program ke depan untuk perbaikan dan penguatan kita. Yang kedua, sholat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini bertepatan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab. Di bulan Rajab itu satu dari 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Syahrul Haram. 4 bulan yang diharamkan. Kata haram itu berdekatan dengan dihormati. Masjidil Haram, masjid yang diharamkan. Maksudnya diharamkan apa? Takbiratul ihram ketika sholat. Takbir yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan melakukan, mengucapkan, atau apapun yang tidak dibolehkan. Itu diharamkan. Karena kita menghormati. Jadi Masjidil Haram itu masjid yang dihormati, karena itu diharamkan kita melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Sholat itu yang mulia, perbuatan yang baik, maka diharamkan melakukan takbir. Setelah takbiratul ihram, maka haram melakukan sesuatu yang tidak boleh. Maksudnya gitu lah ya. Jadi antara haram dan hormat itu dekat sekali. Orang tua itu harus dihormati, maka haram hukumnya mendurhakai orang tua. Kira-kira begitu. Jadi bulan Rajab itu bulan yang dihormati. Ada bulan yang lainnya. Bulan ke-7, bulan Rajab, lalu bulan ke-11, Zulqa'dah, lalu bulan ke-12, Zulhijjah, dan bulan Muharram, bulan pertama. Itu 4 bulan itu sejak dahulu disebut sebagai Syahrul Haram. Tidak boleh berperang, ada musim haji di situ. Kalau senjata itu harus disimpan. Nah, termasuk bulan Rajab ini yang sangat dihormati, sampai-sampai peristiwa Rasulullah menerima perintah sholat pun di bulan Rajab. Bapak-Ibu sekalian, kalau perintah-perintah yang lain, wahyu itu tidak harus Rasulullah itu dipanggil. Ya, ini Rasulullah dipanggil dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bukannya di Klaten, Pak ya. Di Klaten ada Masjidil Aqsa ini. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh, Pak. Sekitar 1.500 km. Pulau Jawa aja hanya 1.200 panjangnya. Nah, dari Masjidil Aqsa Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-7. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam Sahih Bukhari itu diceritakan sangat panjang ceritanya tentang prosesi Rasulullah menerima perintah sholat. Kita sering mendengar ya, dari mulai 50 kali sampai kemudian menjadi 5 kali. Bolak-balik. Jadi Rasulullah secara khusus dipanggil untuk menerima perintah sholat. Itu menunjukkan luar biasanya Bapak-Ibu sekalian sholat. Oleh karenanya Bapak-Ibu sekalian, kita nggak usah panjang-panjang di situ. Yang paling harus kita coba evaluasi sholat kita. Insya Allah yang di sini sholat yang fardu sudah biasa Pak ya. Dan sholat itu memang kewajiban yang tidak boleh ditunda, ditinggalkan atau diwakilkan. Bisa nggak Pak sholat kita diwakilkan? Sholat itu amalan pribadi kita, tidak bisa diwakilkan. Kalau yang lain-lain mungkin bisa diwakilkan. Nikah boleh diwakilkan nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Itu dulu Pak Gus Dur itu
Gus Dur presiden kita. Dulu waktu nikah, beliaunya di Baghdad itu. Siapa yang mewakili itu? Kakeknya. Apalagi di zaman sekarang ini, udah teknologi udah canggih. Ya. Dulu Rasulullah menikahi istrinya, Ummu Habibah. Ummu Habibah itu Romlah. Romlah itu putrinya Abu Sufyan. Rasulullah di Madinah, Romlahnya di mana? Di Habasyah. Habasyah itu di mana? Ethiopia. Siapa yang menikahkan waktu? Siapa? Raja Negus Najasyi. Ya, dia yang masuk Islam. Pertama Rasulullah menyolatkan sholat gaib itu menyolatkan Raja Najasyi Negus itu. Kemana jadi ke situ ya? Jadi sholat itu Bapak Ibu sekalian amalan yang sangat penting, tidak boleh diwakilkan. Selama kita masih hidup, ya jangankan kita sehat, sakit pun sholat bisa diwakilkan ya Bu? Tidak bisa. Sesakit-sakitnya, sangat repot sakit kita, bahkan hanya tinggal napas atau mata kedipan mata. Kalau kita masih sadar, kita harus sholat. Ibu, sholat yang ini. Karena sholat itu adalah bentuk nyata dari apa? Konektivitas. Konektivitas apa? Tersambungnya kita dengan Allah. Orang hidup itu harus nyambung, harus terkonek. Bapak Ibu sekalian kalau punya HP, sinyalnya nggak bisa terkonek gimana? Nggak bisa digunakan. Baterainya nggak hidup, ya nggak bisa digunakan. Seperti hanya orang kelihatannya hidup, tapi nggak terkoneksi hatinya dengan Allah. Itu berbahaya. Karena Allah ini adalah sumber kehidupan, sumber energi bagi kita semua. Maka sekali lagi mari Bapak-Ibu sekalian, apalagi kita masih sehat ya. Monggo lah ibu-ibu, ini di sini ada yang tadi saya ikut subuh di masjid sini. Ada bapak yang sholatnya sambil duduk. Boleh nggak sholat sambil duduk ibu? Boleh. Bapak-Ibu sekalian, barangkali ini apalagi mau Ramadan Bu ya. Besok barangkali bapak yang jadi Pak Takmir atau ibu-ibu bisa mengusulkan pengen ikut sholat berjamaah di masjid, mungkin tapi duduknya nggak nyaman, ya dibuatlah yang nyaman. Kalau sholatnya sambil berdiri nggak bisa ya sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa selonjor boleh nggak? Boleh. Solu iman fa'ilam tastati faqaidan fa'ilam tastati ala jambi, kata Rasul. Sholatlah sambil berdiri. Kalau nggak sanggup sambil berdiri ya sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa sambil berbaring. Yang nyaman. Itu Bu ya, sesuai kemampuan. Tapi sholat itu memang harus. Gitu Ibu ya. Jadi, nah insya Allah ini sholat ini harus betul-betul kita maksimalkan. Yang fardu kita utamakan. Nah, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita? Yang paling pokok kita tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Untuk mengetahui cara sholat yang benar itu seperti apa. Ibu ya. Dari mana kita bisa mengetahui cara sholat yang benar itu dari mana Ibu? Siapa yang perlu kita teladani dalam sholat? Siapa Ibu? Rasulullah. Itu Bu ya. Solu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Beliau sampaikan kepada sahabat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Itu. Para sahabat sudah memberikan banyak kesaksian tentang sholatnya Rasulullah. Dari mulai takbiratul ihram. Oh, takbir itu mana yang betul ya? Apakah begini, apakah begini, apa begini? Nah, itu harus tahu nanti. Oh, dari sekian hadis itu misalnya kalau sholat takbirnya itu menghadap ke kiblat. Bukan begini tapi telat. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu atau tidak begini. Hadwa mangkibai. Itu ada ilmu. Ya, ada gerakan-gerakan yang mencontoh Rasulullah. Mungkin Ibu kalau mau ruku atau dari berdiri mau duduk seperti apa? Mana dulu? Lutut dulu apa tangan dulu? Kalau bangkit berikutnya
ini boleh duduk dulu apa langsung bangkit? Gerakan ketika sujud seperti apa? Ketika ruku seperti apa? Apakah ada perbedaan antara gerakan dalam sholat laki-laki dengan perempuan? Misalnya kan itu semuanya ada ilmunya. Itu yang berupa gerakan-gerakan. Ada contohnya. Yang berupa ucapan-ucapan tadi. Seperti apa? Kita berusaha meneladani sholatnya Rasulullah berdasarkan hadis-hadis. Tingkatkan lagi kekhusyuannya, Bu ya. Bagaimana agar kita khusyuk sholatnya diantaranya? Diantaranya mungkin kita bisa sharing. Biasanya yang sangat mempengaruhi itu penghayatan kita terhadap apa yang kita baca. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian yang belum paham, artinya kalau sholat lebih paham itu akan lebih bisa terhayati. Gitu. Apa maknanya? Nanti ditambah dari mulai takbiratul ihram, iftitah, kemudian nanti ada Fatihah. Fatihah itu sedang berdialog itu kita dengan Allah. Karena di dalam hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sedang berdialog dengan Allah di situ. Ya, betul-betul kita menghayati seolah-olah kita sedang menghadap Allah. Allah itu menyaksikan kita. Jangan ini sholat sambil pikirannya kemana? Memasak. Ini sholat ini utang kemana-mana, ingat kan kayak gitu. Itu nggak fokus itu ya. Jadi sholat itu diusahakan. Ibu kalau sholat duhur 4 rakaat, yang khusyuk berapa rakaat? Apalagi kalau jadi makmum itu, kalau menjadi imam itu masih mendingan itu. Kalau imam itu ya mungkin fokus ke bacaan. Kalau jadi makmum itu rakaat pertama, kedua dikeraskan, rakaat ketiga, keempat atau ketiga saja udah kemana-mana itu. Nah ini yang perlu berlatih kekhusyuan. Nah, tambah lagi nanti berjamaah, Bu ya. Kalau sholat fardu. Boleh nggak kalau ibu-ibu masjid, sholatnya ke masjid boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Itu kalau di Mekah, di Madinah itu, masalah Jumatan tuh banyak ibu-ibu. Waduh, ibu kalau di Mekah, di Madinah memang masjidnya juga nyaman, Bu ya. Ada nggak masjid di Indonesia yang nyaman seperti di sana? Ada. Mudah-mudahan nanti di Magetan sini masjidnya nyaman-nyaman, Bu ya. Minuman selalu, bila perlu air zam-zam itu. Ya. Coba ibu siapkan air zam-zam seperti di sana setiap saat. Wah, semangat. Ya. Jadi masjidnya yang masih terasa panas, ya, buat senyaman mungkin, sebersih mungkin. Nah, biar juga membuat lebih semangat lagi Bapak Ibu sekalian untuk berjamaah di masjid. Apalagi ibu-ibu yang tidak punya tanggungan, putrinya masih bayi, ya saya kira lebih banyak di masjid. Tidak khususnya sholat di masjid itu insya Allah di masjid itu lebih bagus. Paling tidak tadi ada fungsi-fungsi yang lain. Ya, tapi kalau sholat sunnah mungkin lebih banyak, lebih bagus di rumah. Gitu. Bapak Ibu kalau misalnya mohon maaf ya jam 1 jam 2 ini Ibu semangat sekali dari rumah ke masjid ini. Ibu-ibu kira-kira kalau sholat tahajud itu bagus di rumah apa bagus di masjid?